Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang terdiri dari 1. Kurnia Wulandari, 2. Lisa Bella Novitasari, 3. Kusnuril Arifin, dan yang keempat Widya Ayufianti. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai siklus produksi. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, pengertian siklus produksi, yang kedua, sistem informasi siklus produksi, yang ketiga, desain produk, yang keempat, perencanaan dan penjadwalan, 5. Operasi produksi, 6. Akuntansi biaya, 7. Meningkatkan pengendalian dengan sistem perhitungan biaya berbasis aktivitas, dan yang kedelapan, studi kasus. Apa sih yang dimaksud dengan siklus produksi? Siklus produksi atau production cycle adalah serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan informasi terkait yang terus-menerus berhubungan dengan pembuatan produk. Sistem informasi siklus produksi mengirimkan informasi ke siklus pendapatan mengenai barang jadi yang telah diproduksi dan tersedia untuk dijual. Ada 4 aktivitas dasar yang terdapat dalam siklus produksi. Yang pertama ada desain produk, yang kedua perencanaan dan penjadwalan produksi, yang ketiga operasi produksi, dan yang keempat akuntansi biaya. Sistem informasi siklus produksi. Adapun prosesnya, yaitu Departemen Teknik bertanggung jawab untuk mengembangkan spesifikasi produk. File daftar bahan baku menyimpan informasi mengenai komponen-komponen produk, dan file daftar operasi berisi informasi mengenai bagaimana untuk pembuatan setiap produknya. Untuk mengembangkan spesifikasi tersebut, Departemen Teknik mengakses kedua file tersebut untuk memeriksa desain produk yang serupa. Adapun ancaman yang terdapat dalam sistem informasi siklus produksi, yang pertama, risiko dari data induk yang tidak akurat atau tidak valid. Adapun cara pengendaliannya, yang pertama itu berbagai pengendalian integritas pemrosesan dapat mengurangi risiko entry data yang tidak akurat. Dan yang kedua, membatasi akses terhadap data induk siklus produksi. Kemudian, terdapat ancaman yang kedua, yaitu pengungkapan yang tidak diotorisasi atas informasi produksi. Dapat dikendalikan dengan berbagai pengendalian akses dan data sensitif, prosedur tetap yang mengikuti di bidang manufaktur sebuah produk tertentu harus dienkripsi. Kemudian, ancaman yang ketiga, yaitu kehilangan atau perubahan data produksi. Hal itu dapat dikendalikan dengan membackup secara teratur dari semua file data, dan seluruh disk dan rekaman harus memiliki label file eksternal dan internal. Langkah pertama dalam siklus produksi adalah desain produk. Tujuannya yaitu untuk menciptakan sebuah produk yang memenuhi kebutuhan pelanggan dari segi kualitas, daya tahan, dan fungsionalitas sementara secara simultan meminimalkan biaya produksi. Aktivitas desain produk ini menghasilkan dua output. Output pertama yaitu ada daftar bahan baku, dan yang kedua yaitu daftar operasi. Daftar bahan baku merupakan sebuah dokumen yang menyebutkan nomor bahan baku, deskripsi, dan kuantitas dari tiap-tiap komponen yang digunakan dalam sebuah produk. Kemudian daftar operasi yaitu sebuah dokumen yang menspesifikasikan urutan langkah-langkah untuk mengikuti dalam membuat produk, peralatan apa yang digunakan untuk membuat suatu produk, dan seberapa lama setiap langkah yang diambil. Kemudian, desain produk ini juga memiliki ancaman serta pengendaliannya. Ancamannya berupa desain produk yang buruk mengakibatkan kelebihan biaya. Pengendaliannya yaitu analisis akuntansi biaya yang timbul dari pilihan desain produk dan analisis garansi dan biaya perbaikan. Yang selanjutnya itu adalah perencanaan dan penjadwalan. Langkah kedua dalam siklus produksi adalah perencanaan dan penjadwalan. Tujuannya adalah untuk mengembangkan rencana produksi yang cukup efisien. Proses metode perencanaan produksi. 1. Manufacturing Research Planning.
perpanjangan dari perencanaan sumber daya bahan baku yang berupaya untuk menyeimbangkan kapasitas produksi yang ada dengan kebutuhan bahan baku untuk memenuhi permintaan yang diperkirakan. 2. Produksi ramping, memperpanjang prinsip-prinsip sistem persediaan just in time untuk seluruh proses produksi dan untuk meminimalkan atau mengeliminasi persediaan bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Produksi ramping sering disebut sebagai full manufacturing. Dokumentasi kunci dan formulir, informasi mengenai pesanan pelanggan, perkiraan penjualan, dan tingkat persediaan barang jadi digunakan untuk menentukan tingkat produksi. Pesanan produksi mengotorisasi pembuatan dalam kuantitas yang telah ditentukan pada sebuah produk tertentu. Permintaan bahan baku mengotorisasi penghapusan kuantitas yang diperlukan bahan baku dari ruang penyimpanan ke lokasi pabrik di mana bahan baku tersebut akan digunakan. Ancaman dan pengendalian. Ancaman yang kelebihan dan di bawah target. Pengendalian 1. Sistem perencanaan produksi. 2. Tinjauan dan persetujuan jadwal dan pesanan produksi. 3. Pembatasan akses terhadap pesanan produksi dan jadwal produksi. Kelebihan produksi dapat mengakibatkan pasokan barang yang melebihi permintaan jangka pendek. Dengan demikian menciptakan masalah arus kas potensial karena sumber daya terikat dalam persediaan. Kelebihan produksi juga meningkatkan resiko pencatatan persediaan yang menjadi usang. Sebaliknya, di bawah target produksi dapat mengakibatkan kerugian penjualan dan ketidakpuasan pelanggan karena kurangnya ketersediaan barang yang diinginkan. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai operasi produksi. Langkah ketiga dalam siklus produksi yaitu pembuatan produk yang sebenarnya. Yang pertama ada proses. Cara aktivitas operasi produksi dicapai berbeda-beda di berbagai perusahaan. Perbedaan berdasarkan jenis produk yang diproduksi dan tingkat otomatisasi yang digunakan dalam proses produksi. Selanjutnya ada ancaman dan pengendalian. Pencurian persediaan dan aktiva tetap merupakan keprihatinan utama. Selain kehilangan aset, pencurian juga mengakibatkan saldo aset yang berlebihan yang dapat mengarah pada analisis yang salah dari kinerja keuangan dan di bawah target. Kinerja yang buruk merupakan ancaman lain terhadap operasi produksi. Pelatihan merupakan satu cara untuk menanggulangi ancaman ini. Ancaman lain terkait dengan aktiva siklus produksi adalah investasi suboptimal dalam aktiva tetap. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai akuntansi biaya. Tujuan utama dari sistem akuntansi biaya yaitu yang pertama, menyediakan informasi untuk perencanaan, pengendalian, dan pengevaluasian kinerja operasi produksi. Yang kedua yaitu menyediakan data biaya yang akurat mengenai produk untuk digunakan dalam penetapan harga dan keputusan bauran produk. Dan yang terakhir yaitu mengumpulkan dan memproses informasi yang digunakan untuk menghitung nilai-nilai persediaan dan harga pokok penjualan yang muncul dalam laporan keuangan perusahaan. Yang pertama ada proses. Untuk berhasil mencapai tujuan, sistem akuntansi biaya harus didesain untuk mengumpulkan data secara real-time mengenai kinerja aktivitas produksi, sehingga manajemen dapat membuat keputusan dengan tepat waktu. Sebagian besar perusahaan menggunakan perhitungan biaya job order atau perhitungan proses untuk menentukan biaya produksi. Selanjutnya yaitu ada ancaman dan pengendalian. Yang pertama, ancaman data biaya yang tidak akurat. Pengendaliannya dengan yang pertama, otomatisasi data sumber dan pengendalian integritas pengolahan data. Yang kedua, ada ancaman alokasi yang tidak tepat dari biaya overhead. Pengendaliannya yaitu dengan perhitungan biaya berbasis aktivitas yang didorong waktu. Dan yang terakhir, ancaman laporan yang menyesatkan, pengendaliannya yaitu dengan metrik kinerja inovatif. Selanjutnya, data penggunaan bahan baku. Ketika produksi dimulai, penerbitan permintaan bahan baku memicu debit barang dalam proses untuk bahan baku yang dikirim ke produksi. Jika bahan baku tambahan diperlukan, debit yang lain dibuat untuk barang dalam proses. Selanjutnya yaitu biaya tenaga kerja langsung. Kartu jam kerja merupakan sebuah dokumen yang digunakan untuk mengumpulkan data mengenai aktivitas tenaga kerja dengan mencatat jumlah waktu seorang pekerja yang dikeluarkan dalam setiap tugas pekerjaan tertentu. Selanjutnya yaitu penggunaan mesin dan peralatan.
Ketika perusahaan mengimplementasikan CIM untuk mengotomatiskan proses produksi, proporsi yang lebih besar dari biaya produk yang terkait dengan mesin dan peralatan yang digunakan untuk membuat produk tersebut. Data mengenai penggunaan mesin dan peralatan dikumpulkan di setiap tahap proses produksi. Selanjutnya yaitu biaya overhead pabrik. Biaya pabrik yang biasanya secara ekonomis tidak layak untuk melacak langsung terhadap pekerjaan atau proses tertentu yang disebut overhead pabrik. Para akuntan dapat memainkan peran penting dalam pengendalian biaya overhead dengan cermat, menilai bagaimana perusahaan dalam bauran produk dapat mempengaruhi total overhead pabrik. Selanjutnya yaitu meningkatkan pengendalian dengan sistem perhitungan biaya berbasis aktivitas. Perhitungan biaya berbasis aktivitas atau activity-based costing yaitu sistem biaya yang dirancang untuk melacak biaya pada aktivitas yang menimbulkannya. Tujuan yang mendasari perhitungan biaya berbasis aktivitas adalah untuk menghubungkan biaya dengan strategi perusahaan. Sistem perhitungan biaya berbasis aktivitas berbeda dari sistem akuntansi biaya konvensional dalam 3 cara yang penting. Yang pertama, sistem biaya berbasis aktivitas berusaha secara langsung menelusuri proporsi besar dari biaya overhead ke produk. Yang kedua, sistem biaya berbasis aktivitas menggunakan sejumlah besar biaya pool untuk mengakumulasi biaya tidak langsung atau overhead pabrik. Yang terakhir, sistem biaya berdasarkan aktivitas berupaya untuk merasionalkan alokasi overhead ke produk dengan mengidentifikasi pemicu biaya. Pemicu biaya atau cost driver adalah segala sesuatu yang memiliki hubungan sebab akibat terhadap biaya. Selanjutnya yaitu peningkatan manajemen biaya. Para pendukung berargumen bahwa keuntungan lain dari perhitungan biaya berbasis aktivitas adalah bahwa perhitungan tersebut dengan jelas mengukur hasil dari tindakan-tindakan manajemen atas profitabilitas secara keseluruhan. Sementara sistem biaya tradisional hanya mengukur pengeluaran untuk memperoleh sumber daya. Selanjutnya yaitu peningkatan pengendalian dengan metrik kinerja inovatif. Pendekatan modern ke produksi seperti produksi ramping secara signifikan berbeda dari produksi massal tradisional. Salah satu perbedaan utamanya adalah pengurangan yang ditandai pada tingkat persediaan barang jadi karena produksi dijadwalkan sebagai respon terhadap permintaan pelanggan, bukannya proyeksi berdasarkan tahun-tahun sebelumnya. Ketika perusahaan beralih dari produksi massal ke produksi ramping, maka perusahaan tersebut akan mengurangi tingkat persediaan yang ada dengan hasil bahwa biaya yang terjadi di periode sebelumnya untuk menciptakan persediaan tersebut sekarang dibebankan. Ukuran pengendalian kualitas. Informasi mengenai biaya kualitas dapat membantu perusahaan menentukan dampak dari tindakan yang diambil untuk meningkatkan yield. Biaya pengendalian kualitas dapat dibagi ke dalam 4 area sebagai berikut. Yang pertama, biaya pencegahan berhubungan dengan perubahan terhadap proses produksi yang didesain untuk mengurangi tingkat kecacatan produk. Yang kedua, biaya inspeksi berhubungan dengan pengujian untuk memastikan bahwa produk memenuhi standar kualitas. Yang ketiga, biaya kegagalan internal berhubungan dengan pengerjaan ulang atau pembuangan produk yang diidentifikasi sebagai produk cacat sebelum penjualan. Yang terakhir, biaya kegagalan eksternal dihasilkan ketika produk cacat dijual ke pelanggan. Biaya ini meliputi biaya-biaya seperti klaim kewajiban produk dan garansi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.